Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, kita berjumpa dalam mapel fikih. Pada bab pertama ini kita akan membahas tentang penyembelihan kurban dan akikoh. Masih bersama saya Bu Linda Hidayatun Nisa di MTS Negeri 1 Kota Semarang. Baik, sekarang pembahasan yang pertama tentang pengertian penyembelihan. Apa itu penyembelihan? Jadi pengertian penyembelihan ini ada dua ya, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, penyembelihan ini dari kata az-zakah, artinya suci. Suci maksudnya bagaimana? Maksudnya suci ini adalah hewan yang akan disembelih ini harus sesuai ketentuan syariat. Kemudian yang kedua, pengertian penyembelihan secara istilah. Apa sih itu penyembelihan secara istilah? Menyembelih artinya memutus jalan makan dan minum, pernafasan, jalan pernafasan dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara. Ini adalah pengertian penyembelihan. Selanjutnya adalah dasar hukum penyembelihan. Dasar hukum penyembelihan ini terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 dan hadis riwayat Muslim ya. Quran surat Al-Maidah ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum al-maitatu, hurrimat 'alaikumul maitatu. Artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, waddamu darah, walahmul khinziri daging babi, wama uhilla lighairillahi bih dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, wal munkhaniqatu yang tercekik, wal mauqudatu yang terpukul, wal mutaraddiyatu yang terjatuh, wan natihatu yang ditanduk, wama akalas sab'u dan yang diterkam binatang buas. Itu semua adalah haram ya. Illa ma zakaitum, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Wama zubiha 'alan nusubi, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Wa antastaqsimu bil azlam. Ya, ini diharamkan bagimu tadi hewan yang disembelih untuk berhala. Nah, ini adalah dasar hukum penyembelihan ya, terutama ini tadi dalam penekanannya adalah wama uhilla lighairillahi bih, dan yang disembelih atas nama selain Allah itu haram. Maka untuk menjadi halal ini adalah disembelih atas nama Allah, ini akan menjadi halal. Nah, ini menjadi dasar hukum penyembelihan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian dasar hukum yang kedua adalah hadis riwayat Muslim. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qatalahu. Apabila kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Maksudnya ini adalah menyembelih binatang sembelihan. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabahu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu falyarah dzabihatahu. Apabila kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Nah, ini hadis riwayat Muslim ini juga menjadi dasar hukum penyembelihan. Nah, jadi dasar hukum penyembelihan ada dua ya, Quran surat Al-Maidah ayat 3 dan hadis riwayat Muslim.
Baik, sekarang kita masuk rukun dan syarat penyembelihan. Rukun itu adalah ketentuan yang harus ada dalam atau saat melakukan ibadah. Itu rukun ya, saat melakukan ibadah. Sedangkan syarat ini adalah ketentuan yang harus ada sebelum melakukan ibadah. Jadi itu ya. Jadi kalau syarat itu sebelum, kalau rukun ini saat melakukan ibadah. Rukun penyembelihan ada 4, yaitu 1, orang yang menyembelih, yang kedua, hewan yang disembelih, yang ketiga, niat penyembelihan, dan keempat, alat untuk menyembelih. Nah ini harus ada semua. Ada orangnya, ada hewannya, ada alatnya, tapi nggak ada niatnya. Ini menjadi penyembelihan itu nggak sah ya. Niat ini harus ada karena dia termasuk dalam rukun penyembelihan. Kemudian ada orangnya, ada hewannya, ada niatnya, tetapi nggak ada alatnya. Dia nggak pakai alat ya, dicekik atau dipukul pakai anggota bagian tubuhnya, kayak gitu juga tidak boleh. Harus ada semua. Orang yang menyembelih ada, hewan yang disembelih juga ada, niatnya ada, dan alat untuk menyembelih juga ada. Kemudian syarat penyembelihan ya. Yang pertama adalah syarat orang yang menyembelih. Syarat orang yang akan menyembelih ini Islam atau ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Ini orang yang menyembelih boleh Islam, Yahudi atau Nasrani. Kemudian yang kedua, berakal sehat. Nah, orang yang akan menyembelih harus berakal sehat. Dan yang ketiga adalah mumayyiz. Orang yang akan menyembelih ini mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan baik dan buruk. Jadi kalau anak-anak menyembelih nggak boleh ya, anak-anak yang belum mumayyiz menyembelih nggak boleh juga, karena dia belum mumayyiz, belum bisa membedakan baik dan buruk. Kemudian syarat hewan yang disembelih ini adalah hidup atau bernyawa. Hewan hidup yang harus disembelih, bukan hewan mati kemudian disembelih agar halal, tidak boleh. Hewannya harus hidup. Indikasi hidup adalah bernyawa. Kemudian hewan yang akan disembelih ini juga harus halal. Halal lidzatih dan halal lisababih. Halal lidzatih ini halal dari segi zatnya. Misalnya kayak ayam, kambing, sapi, ini halal zatnya. Apa binatang yang zatnya ini nggak halal seperti babi, anjing, ini meskipun dia itu disembelih dengan menyebut nama Allah, tapi karena zat dari hewan itu ini adalah pada dasarnya haram, anjing, babi jika disembelih tetap saja tidak menjadi halal, tetap saja haram ya. Jadi hewan yang disembelih harus halal lidzati, halal dari segi zatnya. Kemudian halal lisababih, cara memperolehnya juga halal, bukan binatang curian. Meskipun kambing ini kan halal lidzati, zatnya ini halal, tetapi kalau dia disembelih dari hasil curian, ini dia akan menjadi haram, tidak terpenuhi syarat-syarat penyembelihan karena tidak memenuhi syarat halal lisababih, cara memperolehnya halal gitu ya. Jadi halal lisababih itu halal dari segi cara memperolehnya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, niat menyembelih hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain, bukan untuk sesajen, bukan untuk jin atau apa. Nah, niat menyembelihnya hanya karena Allah. Kemudian syarat yang keempat adalah alat penyembelih harus tajam, tidak boleh menggunakan tulang dan kuku. Harus menggunakan pisau yang tajam dan tidak boleh menggunakan tulang dan kuku. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan. Apa yang harus diperhatikan dalam penyembelihan? Yang pertama, berbuat baik terhadap binatang.
Tidak boleh menyakiti hewan yang akan disembelih maupun saat proses menyembelih. Kita tidak boleh menyakiti ya. Kemudian yang kedua, hewan yang masuk kategori maqdur alaih hendaknya diputus saluran pernafasan, saluran makanan dan minuman, dan dua urat yang berada pada dua sisi leher yang mengelilingi tenggorokan. Nah, ini jadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyembelih, diantaranya jadi hewan itu ada yang masuk dalam kategori maqdur alaih dan ghairu maqdur alaih. Maqdur alaih ini hewan yang dapat disembelih lehernya dalam keadaan normal, berarti dia seperti sapi, kambing dalam keadaan normal ini dia termasuk kategori maqdur alaih, dapat disembelih lehernya. Apa saja yang harus diputus? Yang harus diputus ini adalah saluran pernafasan. Saluran pernafasan disebut al-hulqum. Kemudian yang harus diputus ini juga saluran makanan dan minuman, al-mar'i. Kemudian harus diputus juga dua urat yang berada pada dua sisi leher yang mengelilingi tenggorokan. Disebut al-wadajain. Ini dua urat di sisi leher. Nah, itu semua harus diputus ya. Al-hulqum, al-mar'i dan al-wadajain. Ini dalam penyembelihan maqdur alaih dalam keadaan normal, hewan sembelihan dalam keadaan normal itu semua harus diputus. Al-hulqum, al-mar'i dan al-wadajain ini harus diputus. Kemudian sedangkan hewan dalam kategori ghairu maqdur alaih yang tidak dapat disembelih lehernya, maka menyembelihnya dilakukan di mana saja dari badannya, asalkan hewan itu mati karena luka itu. Misalnya ada kambing tercebur ke dalam sumur. Nah, ketika diangkat ini dia masih dalam keadaan hidup. Misalnya dia ini kejang-kejang seperti itu, berarti masih bernyawa kan. Nah, dalam kondisi seperti itu itu bisa disembelih. Hewan tersebut ini bisa disembelih dalam kategori ghairu maqdur alaih, tidak dapat disembelih lehernya. Maka cara menyembelihnya ini bisa dilakukan di mana saja dari badannya, asalkan hewan itu mati karena Allah. Bisa lewat perut, bisa lewat kaki, tapi tadi harus dengan niat dan alat ya. Begitu. Jadi ghairu maqdur alaih ini kondisi-kondisi tertentu di mana hewan yang akan disembelih ini tidak dapat disembelih lehernya. Misalnya dia berlari kabur atau dia tercebur sumur. Ini kondisi-kondisi di mana tidak memungkinkan untuk disembelih lehernya. Itu kategori hewannya termasuk kategori hewan ghairu maqdur alaih, dan ini bisa disembelih di mana saja dari badannya, asalkan hewan itu mati karena luka itu. Kemudian hal-hal selanjutnya yang harus diperhatikan dalam penyembelihan adalah membaringkan hewan di sisi kiri tubuhnya, memegang pisau dengan tangan kanan, dan menahan kepala hewan untuk memudahkan penyembelihan. Selanjutnya adalah kewajiban dalam menyembelih. Penyembelih wajib menyembelih bagian tubuh hewan pada leher bagian atas atau al-haq, atau leher bagian bawah atau al-labbah. Nah, bisa disembelih leher bagian atas atau leher bagian bawah. Kedua tempat inilah tempat berkumpulnya urat-urat yang membuat hewan cepat mati, menjadikan dagingnya baik untuk dikonsumsi dan tidak menyakiti hewan. Untuk saluran pernafasan atau al-hulqum, saluran makanan dan minuman atau al-mar'i harus terpotong sekaligus dan tidak boleh dengan dua kali pemotongan, ataupun jangan sampai masih tersisa dari al-hulqum dan al-mar'i. Jadi al-hulqum saluran pernafasan dan al-mar'i saluran makanan dan minuman ini harus terpotong sekaligus, sekali motong langsung terpotong semua al-hulqum dan al-mar'inya. Jika sampai dua kali pemotongan atau lebih, maka hewan sembelihan hukumnya haram dimakan.
Jika al-hulqum dan al-mar'i sudah terpotong, maka sudah dianggap cukup dalam penyembelihan, walaupun al-wadajain, 2 urat nadi pada leher, tidak terpotong. Nah, jadi yang paling penting untuk terpotong secara keseluruhan dan terpotong sekaligus itu adalah al-hulqum dan al-mar'i. Ini harus dipotong sekaligus, saluran pernafasan dan saluran makanan minuman. Selanjutnya, hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih. Sunnah-sunnah pada saat penyembelihan antara lain, binatang dihadapkan ke arah kiblat. Menyembelih pada bagian pangkal leher hewan, terutama apabila binatangnya berleher panjang. Hal itu dimaksudkan agar pisau tidak mudah bergeser dan urat-urat leher serta kerongkongan cepat terputus. Menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakit pada hewan. Kemudian memotong 2 urat yang ada di kiri kanan leher agar cepat mati. Sunnah selanjutnya adalah binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri tusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. Membaca bismillah, kemudian membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, dan mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa. Nah, ini adalah sunnah-sunnah pada saat penyembelihan. Selanjutnya, hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih. Dimakruhkan ini berarti dia tidak dianjurkan ya. Ada beberapa hal yang harus dihindari saat penyembelihan, diantaranya menyembelih dengan alat yang tumpul. Ini harus dihindari. Memukul ataupun menendang binatang waktu akan menyembelih. Ini juga makruh ya, dihindari. Menyembelih hingga lehernya terputus. Terputus sama sekali ini harus dihindari ya. Karena tadi yang harus terputus ini adalah hanya saluran pernafasan dengan saluran makanan dan minuman, al-hulqu dan al-mar'i, bukan sampai kepalanya terputus keseluruhan. Kemudian mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati. Ini juga harus dihindari ya, karena ini semua ini akan membuat hewan merasa kesakitan dan ini bukan anjuran dari syariat Islam. Ini hal-hal yang dimakruhkan. Selanjutnya, cara menyembelih binatang. Cara menyembelih binatang dalam keadaan ghairu maqdur alaih. Binatang yang termasuk ghairu maqdur alaih adalah binatang buruan dan binatang ternak yang karena suatu hal menjadi liar atau sebab darurat lain yang dihukumi seperti binatang buruan. Binatang dalam keadaan seperti ini maka disembelih di bagian manapun dari tubuhnya dengan menggunakan benda tajam atau alat apapun selain tulang dan gigi. Yang nggak boleh itu pakai tulang dan gigi yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat kematiannya. Hewan buruan itu kan kalau dipanah nggak harus kena lehernya, kalaupun kena perutnya dan itu diniati untuk menyembelih, ini sah penyembelihannya. Kemudian cara menyembelih hewan dalam keadaan maqdur alaih. Maqdur alaih ini dapat disembelih bagian lehernya. Ada dengan cara tradisional dan cara mekanik. Cara tradisional menyiapkan terlebih dahulu lubang penampung darah. Peralatan untuk menyembelih disiapkan terlebih dahulu. Mengasah pisau penyembelihan tanpa sepengetahuan hewan yang akan disembelih. Nah, jadi ngasahnya nggak boleh kelihatan sama hewannya ya. Menjauhkan hewan yang akan disembelih jauh dari hewan lainnya. Nah, agar hewan lainnya tidak melihat proses penyembelihan itu. Binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap ke arah kiblat dan lambung kiri berada di bawah. Leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Kemudian kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat kepalanya, atau diikat ya, kakinya diikat, kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah.
Kemudian mengucapkan bismillah, kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher binatang yang disembelih sehingga memutuskan jalan makan dan minum atau al-mar'i tadi, jalan pernafasan atau al-khulqu, serta urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang. Ini menyembelih dengan cara tradisional. Penyembelihan juga dapat dilakukan dengan cara mekanik. Cara ini menggunakan mesin dan alat-alat modern. Cara menyembelih binatang dengan cara ini pada dasarnya sama dengan cara tradisional, yakni mempersiapkan peralatan alat penyembelihan atau pisau yang digerakkan oleh mesin terlebih dahulu. Kemudian sebelum disembelih, binatang dibuat tidak sadarkan diri atau pingsan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh binatang saat penyembelihan. Kemudian yang ketiga, dengan mengucapkan bismillah, binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan yang telah disiapkan sebelumnya. Dan yang keempat, setelah darahnya selesai mengalir, kemudian binatang dikuliti dan dipotong-potong dagingnya. Ini dengan cara mekanik ya. Bedanya ini kalau dengan cara mekanik, binatang dibuat pingsan atau tidak sadarkan diri terlebih dahulu.